Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu lagi dan alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah dalam rangka untuk saling menasihati. Mudah-mudahan kegiatan kita yang selalu kita selenggarakan, kita adakan pada pagi hari ini, seperti pada pagi hari ini, setiap hari, insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu permintaan dari para jamaah yang saya coba untuk saya apresiasi. Saya diminta oleh para jamaah untuk menjelaskan tentang ayat-ayat riba. Nah, ayat riba itu ayat yang memang isinya larangan riba. Bagaimana larangan riba itu bisa kita pahami, kita renungkan, kita yakini, dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya akan memulai perenungan ini dengan mencoba untuk membaca dan merenungkan ayat riba yang disebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Ayatnya tidak hanya ini. Nanti kita coba untuk kita pahami satu persatu dan tidak usah tergesa-gesa. Ada satu ayat dari surat Al-Baqarah yaitu ayat 275 yang seringkali menjadi pijakan awal untuk menjelaskan etika bisnis yang ujung-ujungnya itu terkait dengan larangan riba dan kebolehan jual beli. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa man ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Di dalam ayat ini Allah menyatakan orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu atau sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya, yang di dalam ayat tersebut Allah menyatakan dengan tegas, wa ahallahul bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat inilah yang kemudian memberi inspirasi penting bagi para ulama yang juga dinyatakan oleh Rasulullah untuk menetapkan
larangan riba secara tegas yang elan vitalnya, semangat utamanya, ruhnya adalah melarang umatnya untuk bersikap zalim dan sebaliknya memerintahkan untuk bersikap adil pada siapapun dalam bentuk apapun dalam kegiatan berbisnis, termasuk kepada dirinya sendiri. Jangan pernah menzalimi orang lain dan membiarkan dirinya terzalimi oleh orang lain dan terzalimi oleh dirinya sendiri dalam kegiatan jual beli. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, terkait dengan apa yang terdapat di dalam ayat ini, saya mengutip tulisan Husain Syahatah yang ditulis pada tahun 205. Meskipun ini hasil editing dari tim editornya, yang mengutip sebuah penelitian yang menghasilkan satu simpulan bahwa perusahaan yang memegang etika bisnis mendapatkan keuntungan rata-rata 11% per tahun. Sedangkan perusahaan yang mengabaikan etika bisnis hanya mendapatkan keuntungan berkisar 6%. Pertanyaannya kenapa? Dan jawabnya tegas, karena pada dasarnya etika bisnis akan berpengaruh dan bahkan sangat berpengaruh terhadap perilaku bisnis para pelakunya. Etika bisnis, dikatakan di dalam simpulan itu, etika bisnis yang tertuang menjadi perilaku para pelaku bisnis akan sangat menentukan untung tidaknya bisnis yang akan, tengah, dan telah dijalankan. Dan bahkan simpulan penting lainnya yang saya baca di dalam hasil penelitian itu adalah proses bisnis sebaik apapun tidak akan menghasilkan output dan outcome yang signifikan dengan inputnya bila tidak diiringi dengan perilaku etis para pelaku bisnisnya. Nah, inilah yang oleh para ulama termasuk Husain Syahatat dinyatakan panduan Islam, sebagai panduan Islam yang selalu mengedepankan prinsip transendensi yang seringkali diterjemahkan berbisnis bersama Allah. Jadi berbisnis bersama Allah itu mengedepankan prinsip transendensi. Yang di dalam kegiatan bisnis itu orang selalu harus mengingat Allah. Memang ketika orang itu beribadah, sebenarnya dia tengah berbisnis bersama Allah karena dia hanya berpikir untung rugi terkait dengan nilai ibadahnya di hadapan Allah. Sehingga ketika orang itu dipanggil untuk sholat Jumat, kenapa Allah minta kepada orang itu untuk bersegera datang untuk memenuhi panggilan Jumat dan dengan meninggalkan seluruh kegiatan bisnisnya? Karena kegiatan bisnis dengan manusia itu dibandingkan dengan ibadah Jumat itu tidak sebanding. Terlalu tinggi nilai ibadah Jumat itu dibandingkan dengan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh orang ketika mereka di pasar. Ini yang dulu pernah saya sampaikan. Saya kenal dengan seorang penarik becak namanya Pak Kliwon. Dia itu selalu berdisiplin melaksanakan sholat jamaah di masjid. Ketika dia dengar azan atau bahkan sebelum azan, dia tinggalkan kegiatan menarik becak, mengayuh becak untuk hanya datang ke masjid, berwudu, kemudian menyiapkan diri sholat berjamaah di masjid. Harus setelah selesai sholat di masjid, dia kembali beraktivitas sebagai pengayuh becak. Dan ini yang kemudian dikatakan kepada saya sebagai sesuatu yang menenteramkan hatinya. Sehingga rezeki dari Allah itu mengalir dan memberikan berkah. Dan cerita, alhamdulillah anak-anak saya jadi orang. Artinya bisa dipandang atau bisa diasumsikan sebagai orang yang berhasil untuk berkarir. Istrinya di rumah tenang, nyaman, dan damai karena tidak khawatir terhadap suaminya yang mengayuh becak. Dan dia tidak pernah mengeluh setiap hari ketika dia mengayuh becak. Dapat berapapun dia itu ketika mengayuh becak, dia tidak pernah mengeluh. Yang ada selalu menyatakan alhamdulillah dapat sekian, alhamdulillah dapat sekian. Tidak pernah dia mengatakan sesuatu yang sebaliknya. Dia tidak pernah kecewa dengan perolehan yang pernah dia katakan terlalu sedikit.
tapi juga tidak terlalu bergembira ketika mendapatkan perolehan yang sangat banyak, karena dia yakin semua itu sudah diatur oleh Allah sebagai rezeki yang memang dibutuhkan oleh dirinya atas dasar pertimbangan Allah yang maha bijaksana. Dan cara berpikir itulah yang membuat dia tenang, terasa damai, tentram, dan tidak pernah dia itu tidak tersenyum ketika berbicara dengan saya dalam setiap pertemuan yang selalu saya sempatkan bagi diri saya untuk berbagi, dan bahkan saya banyak belajar dari beliau. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berbisnis itu merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun pernah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu bisnis, pintu berdagang. Ini sebuah riwayat yang selalu diungkapkan oleh para ustadz ketika menjelaskan arti penting berdagang. Terlepas nanti orang mau berdebat tentang kualifikasi atau kualitas hadis ini, tetapi apa yang dinyatakan oleh para ulama yang dirujuk pada Rasulullah itu sesuatu yang bisa memotivasi kita untuk bisa melakukan tindakan yang tepat di dalam berbisnis, untuk selalu mengaitkan tindakan kita dengan apa yang selalu disampaikan oleh para ulama dengan zikrullah, ingat kepada Allah. Selalu ingatlah kita kepada Allah dalam kegiatan apapun, termasuk di dalam kegiatan bisnis. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu bisnis, artinya melalui jalan inilah pintu-pintu rezeki itu akan dapat dibuka sehingga karunia Allah itu berpancar darinya, dan bahkan kita akan bisa menjemput rezeki dari Allah melalui kegiatan bisnis itu. Berbisnis dalam bahasa fikih adalah sesuatu yang mubah. Artinya Islam membolehkan dengan catatan selama dilakukan dengan tidak keluar dari koridor syariah. Dan oleh karenanya semua orang diperkenankan, bahkan dianjurkan untuk melakukannya sebatas tidak menabrak rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika kita kaji ayat 275 dari surat Al-Baqarah ini, kita menjadi semakin paham apa yang ingin disampaikan di dalam ayat ini. Bahwa kita memang dilarang untuk bersikap zalim, dan sebaliknya diperintahkan untuk bersikap adil di dalam berbisnis kepada siapapun, dalam bentuk apapun, termasuk pada diri kita sendiri. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan masalah bisnis, kalau kita mau mengkaji lebih dalam Al-Quran dan juga Sunnah, itu sangat menekankan arti penting peranan akad atau transaksi bisnis di dalam menentukan keabsahan sebuah perjanjian bisnis. Setiap kegiatan bisnis yang mengandung unsur riba, sekecil apapun dalam berbagai macam bentuknya, dalam sebuah transaksi bisnis, dalam transaksi bisnis apapun akan mencederai keabsahannya. Jadi setiap kegiatan bisnis, apapun kegiatan bisnis itu, yang mengandung unsur riba, sekecil apapun riba itu akan mencederai keabsahannya. Dan karena itu ulama menganggapnya riba itu adalah sesuatu yang clear, haram. Yang jadi masalah nanti riba itu apa, ini yang perlu dijelaskan. Sebagai salah satu contohnya, kata para ulama, adalah transaksi bisnis utang piutang antara kreditur dan debitur. Yang semula utang piutang itu merupakan kegiatan yang disebut dengan akad tabarruk, kemudian berubah menjadi akad tijari, yang semula menjadi kegiatan transaksi non bisnis menjadi transaksi bisnis. Jadi ketika orang itu
berkegiatan utang piutang, sebenarnya orang itu sedang melakukan kegiatan tolong menolong. Tetapi sekarang ini yang namanya kegiatan utang piutang sudah menjadi bagian dari transaksi bisnis untuk mengambil keuntungan. Kreditur ingin mengambil keuntungan dengan bunga yang diambil dari orang yang berutang, dari debitur. Debitur mengambil keuntungan dengan memanfaatkan utang yang dipinjam dari kreditur. Dan ini juga berjalan di mana-mana, tidak hanya di dunia perbankan secara formal. Dunia perbankan itu punya jualan yang namanya kredit. Nah, orang-orang yang membutuhkan kredit itu kemudian mengambil uang yang ada di bank itu dalam bentuk utang, yang pada akhirnya mereka akan mengembalikan utang itu dengan bunga. Dan asumsi yang dibangun itu adalah para debitur untung karena bisa memanfaatkan utangnya, dan para kreditur dalam hal ini dunia perbankan bisa mengambil untung dari bunga yang dipatok dengan persentase yang ditetapkan sebelum orang itu berutang, sehingga untung atau rugi orang yang berutang itu yang penting membayar bunga. Sementara debitur itu rugi atau untung harus membayar bunga. Untung berapapun bunganya tetap, rugi berapapun harus membayar bunga. Sehingga spekulasinya jelas. Pokoknya asumsinya debitur itu pasti untung, dan oleh karena itu harus membayar bunga. Sementara kreditur harus beruntung dengan cara meminjamkan uang yang berbunga. Nah, pembungaan uang yang seperti ini yang oleh para ulama disebut sebagai tindakan yang bermuatan riba, karena ada ziyadah masyrutoh namanya, tambahan yang dipersyaratkan. Padahal dalam utang piutang, karena orientasinya atau tabarruk untuk sekedar saling menolong, seharusnya para kreditur itu tidak berpikir untuk mengambil keuntungan, tetapi betul-betul berniat untuk menolong siapa yang berutang. Nah, cuma kalau ini dikaitkan dengan dunia perbankan ya tidak jalan, karena bank itu memang didirikan untuk kegiatan bisnis. Kalau dalam bahasa yang terkait dengan uang, ya peternak uang. Sehingga uang yang diberikan kepada para debitur itu harus beranak, harus berbunga. Sementara debitur ketika meminjam bank itu dia sedang berbisnis dengan bank dengan meminjam uang, dan pada akhirnya uang itu akan menjadi sesuatu yang diperjualbelikan untuk mendatangkan keuntungan dengan kegiatan utang piutang itu antara lain. Sehingga asumsi yang dibangun sudah salah ketika kita kembalikan kepada konsep utang piutang yang disebut qard dalam Islam, yang pada awalnya memang menjadi kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam untuk saling menolong. Sehingga yang penting yang menolong itu ikhlas untuk menolong karena Allah, yang ditolong itu akan mengembalikan utang yang dipinjam kepada para pemberi utang itu dengan pengembalian yang betul-betul tepat waktu dan tidak merugikan orang yang memberi utang. Nah, terkait dengan nilai uang yang berubah pada waktu yang bisa dihitung, itu yang kemudian hitungannya itu berbasis pada adagium. Waktu adalah uang, time is money, yang asumsi dasarnya itu mengatakan berkaitan dengan berjalannya waktu, nilai uang itu akan berkurang. Oleh karena itu uang yang dikembalikan dalam utang piutang itu harus lebih dari apa yang dipinjam oleh orang yang meminjam. Kalau tidak, maka orang yang meminjamkan itu akan rugi karena dia kehilangan kesempatan untuk menggunakan uang yang dipinjamkan itu, dan bahkan kalau ada inflasi dia akan rugi ketika uang yang dipinjamkan itu kembali seperti apa adanya. Nah, asumsi-asumsi yang dibangun itu memang dikritik oleh para ulama, dan itu yang kemudian oleh para ulama di beberapa kesempatan dipandang sebagai tindakan riba di dalam kegiatan
kegiatan bermuamalah. Nah, terlepas dari orang yang tidak setuju, para ulama yang setuju itu cukup banyak. Bahwa ziyadah masyrutah, tambah yang dipersyaratkan itu bermuatan riba. Dan saya kebetulan ada di Muhammadiyah, saya pernah ikut diskusi tentang riba yang ujung-ujungnya setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam utang piutang itu dinilai sebagai kegiatan yang mengandung unsur riba, itu kemudian difatwakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, tapi tidak menjadi keputusan resmi Muhammadiyah, sehingga di lingkungan Muhammadiyah tetap saja itu dibiarkan menjadi fatwa yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti oleh para anggotanya, tidak mengikat sifatnya secara organisatoris. Nah, mari kita coba untuk kita jelaskan dengan pelan-pelan. Seorang kreditur kapanpun diperbolehkan bertransaksi utang piutang dengan debitur, tetapi dengan transaksi yang jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan asas kerelaan antara pihak yang bertransaksi tanpa membebani para debitur. Tetapi yang diingatkan oleh para ulama, harus juga diperhitungkan apakah transaksi itu diniatkan untuk atau berpeluang untuk menzalimi diri, menzalimi pihak lain, atau bahkan saling menzalimi atau tidak. Nah, jika transaksi itu diniatkan untuk atau berpeluang menzalimi semua atau antar pihak yang bertransaksi, maka transaksi itu pun bernilai riba, permuatan riba. Dan oleh karenanya diharamkan. Dan bila jawabnya tidak ada kezaliman sama sekali, maka transaksi itu bisa disebut al-bai', bisnis yang lazim, apabila kemudian dilakukan dengan cara untuk membantu orang yang berbisnis dalam rangka menjalankan praktek bisnisnya. Dan pada saat keuntungan itu terjadi, maka boleh jadi ada perjanjian sebelumnya. Kalau untung, mari kita berbagi keuntungan karena saya telah membantu Anda dan Anda sudah saya bantu. Mari kita coba untuk bertransaksi dengan adil. Yang dibantu itu berterima kasih pada orang yang membantu, tapi jangan ditentukan persentasenya dengan apa yang seperti dikatakan oleh dunia propaganda dengan bunga, dengan berbasis pada modal yang ditanam atau uang yang dipinjamkan. Tapi basisnya adalah keuntungan real yang diperoleh oleh para pedagang di dalam dunia bisnis apapun, yang karena itu persentase yang ditetapkan itu ditetapkan atas kerelaan pihak yang bertransaksi. Misalnya saya katakan sebagai kreditur, saya pinjami kamu uang 1 juta, nanti kalau untung, tolong saya diberi bagian dari keuntungan Anda sebanyak sekian persen. Ketika sang pebisnis mengatakan, insya Allah saya sepakat, itu artinya sebagai transaksi yang mengikat. Nanti kalau untung, kreditur mendapatkan bagian keuntungan dari para pedagang, dan para pedagang pun bisa mengambil untung dari usaha dagangnya yang dibantu oleh para kreditur, para pemberi pinjaman. Dan itu sebagai sesuatu yang disebut oleh para ulama dengan sebutan bisnis yang adil, bisnis yang berkeadilan. Dan oleh karena itu, cara seperti itu dihalalkan. Itu yang di dalam dunia utang piutang disebut bagi hasil. Nanti bisa dipraktekkan dalam kegiatan mudharabah misalnya. Di dalam utang piutang yang bersyaratkan bunga kepada debitur oleh kreditur yang bisa diprediksi akan berpotensi menzalimi setiap debitur yang berpiutang, dan sementara berpotensi menguntungkan bagi setiap kreditur yang berpiutang dengan cara mengambil keuntungan di atas kerugian pihak lain dalam hal ini kreditur terhadap debitur, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, ulama menyebutnya sebagai riba nasi'ah. Jadi potensi-potensi kezaliman itu ada di situ. Jadi kalau saya sebagai kreditur menetapkan bunga berapapun nilai bunga itu sebuah cara berpikir yang tidak tepat. Karena para pebisnis itu belum tentu untung. Kenapa kita harus menetapkan bunga dari sesuatu yang memungkinkan mereka itu rugi atau untung? Nah, sementara itu para ekonom syariah, para
pakar ekonomi syariah menetapkan teori bagi hasil yang menetapkan bahwa boleh saja para kreditur itu mengambil keuntungan, tetapi jangan dengan melandaskan pada utang yang diberikan, tapi pada keuntungan yang diperoleh oleh para pelaku bisnis. Jadi karena ada persyaratan penambahan pembayaran melebihi apa yang seharusnya dibayar oleh para debitur pada kreditur, itu dikatakan berpotensi riba. Ketentuan hukum ini pun bisa diterapkan dengan prinsip kias dalam kasus transaksi jual beli kredit dengan logika bisnisnya, yang pada saatnya ketika transaksi bisnis jual beli kredit itu dilakukan, maka jangan pernah orang itu berpikir untuk mengambil keuntungan di atas kerugian orang lain. Jadi orang yang menghalalkan transaksi bisnis jual beli kredit itu memang punya asumsi saya akan mengambil keuntungan dari orang yang membeli dengan cara menjual sesuatu di atas harga kontan. Itu bukan berarti dia melakukan tindakan riba. Karena apa? Dia sudah berhitung dengan peluang yang dimiliki oleh mereka ketika berbisnis dengan pembayaran berkala, tidak kontan. Jadi memang ada dua harga yang ditetapkan, itu bukan berarti tidak jelas tuh harga itu, sama-sama clear. Kalau saya menjual motor saya, hari ini Anda beli cash, saya akan mendapatkan keuntungan sekian. Tapi kalau saya menjual dengan cara kredit dan Anda membayar dengan harga yang sama, bagaimana mungkin saya bisa mengambil keuntungan karena uang itu tidak benar-benar akan saya peroleh. Padahal uang itu saya jalankan. Sehingga kalau Anda membeli dengan tempo, berarti Anda saya asumsikan membayarnya besok pada saat jatuh tempo. Kalaupun Anda mengangsur, berarti ada sisa uang yang belum terbayarkan. Sehingga saya punya halangan untuk menggunakan uang yang tertunda untuk Anda bayar. Ini kata para penjual kepada para pembeli. Kemudian para pembeli itu merasa diuntungkan dengan pembelian yang berjangka itu. Sehingga dia mau membayar dengan harga yang lebih mahal, karena ketika dia itu membeli dengan cara mengangsur, dia itu bisa memanfaatkan misalnya motor yang dia beli untuk dipakai sebagai sesuatu yang seolah-olah disewa dari para penjual. Sehingga asumsi yang terbangun itu seperti ketika dia itu menyewa motor dengan cara membeli pada saat jatuh tempo. Di sini ada kegiatan sewa beli yang dalam transaksi bisnis modern sekarang disebut dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Ada pinjam-minjam nanti berakhir pada kepemilikan. Saya pinjam motormu dan saya akhiri dengan kepemilikan atas motor itu karena saya membayar sejumlah uang yang Anda tetapkan untuk saya beli motor itu dengan harga sekian. Kalau motor itu seharga 15 juta, saya beri 15 juta dengan cara mengangsur, sementara saya juga akan menyewa dengan cara membayar kepada Anda per bulan sekian, sehingga nilainya lebih tinggi daripada ketika saya berjual beli dengan cara kontan. Dan itu yang disebut dengan nalar IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik. Dan para ulama mengatakan itu sesuatu yang halal. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah. Demikian juga pada kasus jual beli kontan. Islam mempersyaratkan transaksi antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kualifikasi kesepadanan, baik kesepadanan dari sisi kuantitas maupun kesepadanan dari sisi kualitas terhadap semua bentuk komoditas atau sesuatu yang diperjualbelikan. Nah, komoditas apapun yang diperjualbelikan dan berapa margin keuntungan disepakati harus diawali, berjalan dan berakhir dengan kerelaan antara pihak yang bertransaksi dengan menghadirkan motif untuk mencari keuntungan atau dengan cara menghindari motif-motif yang memang dinilai
dikerjakan untuk mencari keuntungan di atas kerugian orang lain. Membiarkan dirinya untuk dirugikan oleh mitra bisnisnya juga tidak boleh. Apalagi upaya bisnis yang berpotensi untuk saling merugikan, itu tidak boleh. Karena semua itu termasuk dalam kategori zulm, kezaliman yang dilarang oleh Islam dan dipandang sebagai riba dalam pengertian substantif yang oleh para ulama dengan berpijak pada hadis-hadis Rasulullah disebut dengan riba fadl. Itu yang tidak boleh. Sekali lagi, Islam mengenalkan prinsip kejujuran, prinsip transparansi, dan etos ta'awun, saling menolong dalam setiap aktivitas termasuk dalam transaksi bisnis. Sebab diasumsikan dengan berbicara pada prinsip kejujuran, transparansi, dan etos ta'awun antara pihak yang bertransaksi, inilah berbagai bentuk transaksi akan selalu berawal, berproses, dan berakhir dengan kerelaan antar pihak. Sebab seluruhnya berpotensi untuk saling menguntungkan. Dan sebaliknya Islam melarang segala bentuk kedustaan, kebohongan dalam segala bentuk transaksi termasuk pemaksaan yang pada akhirnya cenderung akan berawal, berproses, dan berakhir dengan ketidakrelaan. Bahkan kekecewaan antara pihak yang bertransaksi sebab secara keseluruhan kegiatan yang seperti itu berpotensi untuk merugikan, bahkan saling merugikan. Inilah yang oleh para mufasir atau para pakar tafsir pada umumnya di dalam kajian saya dijelaskan secara panjang lebar ketika mereka menginterpretasikan rangkaian kalimat dalam firman Allah la tudlimun wa la tudlamun di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 209 yang artinya janganlah kamu semua menzalimi dan membiarkan dirimu terzalimi. Jadi menzalimi jangan dan jangan biarkan dirimu terzalimi. Jadi orang tidak boleh membiarkan diri terzalimi, apalagi menzalimi orang lain. Dan dalam hal ini juga terkait dengan bagaimana kita jangan pernah menzalimi diri kita sendiri di dalam kegiatan apapun, termasuk di dalam kegiatan bisnis. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pengharaman riba di dalam Al-Quran maupun hadis menurut para fakih, para ulama fikih, dimaksudkan untuk memastikan terciptanya keadilan dalam transaksi bisnis apapun, atau lebih tegasnya untuk menghilangkan semua bentuk eksploitasi melalui aktivitas bisnis, kegiatan bisnis yang tidak adil. Dan dalam pandangan mereka, ketika Islam mengharamkan ketidakadilan atau kezaliman, maka segala aktivitas bisnis yang punya potensi untuk menciptakan ketidakadilan harus diharamkan. Tidak terkecuali segala macam bentuk riba yang bisa berubah upah formatnya, tetapi substansinya sama, yaitu segala macam tindakan, utama kegiatan bisnis yang berpotensi untuk menciptakan ketidakadilan atau kezaliman. Karena potensinya untuk menciptakan berbagai bentuk ketidakadilan, maka Rasulullah pernah mengingatkan bahwa seorang muslim bisa terlibat di dalam riba dalam berbagai macam cara, bahkan sangat samar. Dengan sebuah pernyataan yang intinya menyatakan, tinggalkan yang menimbulkan keraguan di dalam pikiranmu menuju apa yang tidak menimbulkan keraguan di dalamnya. Nah, kata para ulama, hadis tersebut dikutip oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya ketika beliau menafsirkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 ini. Ini pencermatan dari para ulama. Dikatakan bahwa dia mengatakan bahwa mana hadis itu mencakup larangan semua bentuk transaksi bisnis yang mengarah pada ketidakadilan atau eksploitasi terhadap orang lain. Ketidakadilan yang diakibatkan oleh proses transaksi yang mengandung unsur riba, sebagaimana yang juga dijelaskan oleh para fakih atau ulama fikih dalam kajian fikih kontemporer, dapat juga terjadi pada bentuk transaksi bisnis, termasuk di dalam transaksi bisnis multi level marketing dan mata uang, bisnis falas, yang seringkali diawali dengan motivasi semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang bisa berpotensi menzalimi orang lain. Ini ulama yang mencermati pernyataan Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 275 dengan mengutip hadis Rasulullah yang isinya larangan untuk meninggalkan semua yang meragukan.
di dalam pikiran kita dan memilih untuk sesuatu yang meyakinkan. Nah, sekali lagi di akhir pengajian ini saya ingin menegaskan untuk menghindari jatuhnya banyak korban sebagai akibat dari bentuk aktivitas bisnis yang tidak etis, maka sudah saatnya setiap muslim menghindari segala macam bentuk transaksi bisnis yang bermuatan riba. Dan untuk itu diperlukan adanya kesadaran etis yang memadai bagi para pelaku bisnis. Jauhi semua praktek bisnis yang mengarah pada eksploitasi oleh, untuk, atau antar pelaku bisnis. Seperti halnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah melakukannya dengan baik dan benar dan memberi contoh konkret dalam wilayah praksis. Dan pada saatnya saya ingin mengatakan, mari kita tumbuh kembangkan bisnis yang berkeadilan dan tinggalkan kegiatan bisnis yang berkezaliman sekarang juga, karena kita ingin meninggalkan sesuatu yang bermuatan riba itu. Inilah apa yang bisa saya sampaikan di awal pembicaraan saya tentang ayat-ayat mengenai riba. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan dalam kesempatan yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.